Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya hari ini masih ingin melanjutkan renungan tentang bagaimana seorang petani menyirami tanaman. Apa yang kita tanam itu yang akan tumbuh. Lanjutan dari renungan tentang apa yang Anda tanam. Yang menanam adalah kita. Kita sudah jelaskan kemarin itu, pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita tanam. Nah sekarang refleksinya adalah air yang dipakai untuk menyirami tanaman itu. Apa itu? Tanaman itu akan bertumbuh kalau dirawat dengan disirami setiap hari secukupnya. Dan disiram dengan tepat. Air itu tidak pilih kasih. Yang disiram cabai ya cabai yang akan tumbuh dan berkembang. Yang disiram tomat ya tomat yang akan tumbuh dan berkembang. Dia tidak pilih-pilih. Di mana air itu disiramkan, disitulah terjadi pertumbuhan. Nah, air itu dalam hidup kita adalah konsentrasi energi. Itulah air yang membuat apa yang kita tanam di dalam pikiran ini bertumbuh. Yaitu ketika kita berkonsentrasi memberikan energi di situ. Kalau kita fokus dan konsentrasi, energi akan mengalir ke sana dan tumbuh apa yang kita pikirkan itu. Maka sebetulnya diri Anda dan saya sekarang ini adalah konsentrasi dari seluruh energi yang Anda punyai. Anda bisa merenungkannya. Kalau Anda mempunyai rumah tangga yang baik, yang harmonis, itu karena Anda memberikan energi, investasi energi, fokus energi Anda pada keluarga. Tetapi kalau Anda relasinya dengan pasangan tidak baik, coba perhatikan. Berapa banyak energi yang Anda fokuskan kepada relasi Anda dengan pasangan? Karena keadaan kita sekarang tidak lain adalah total dari energi yang kita fokuskan pada bidang yang kita sungguh-sungguh inginkan. Itu seperti air. Energi itu seperti air yang kita siramkan pada benih-benih yang kita tanam. Mungkin kita sudah benar menanam sesuatu, tetapi kalau tidak disirami tidak hidup. Itu yang terjadi ketika Anda menikah dulu. Wah, luar biasa. Anda sudah memilih dan pikiran Anda sudah benar menjatuhkan pilihan pada pasangan Anda dan kemudian membuat janji perkawinan. Persoalannya adalah apakah perkawinan itu disirami dengan perhatian dan fokus energi pada pasangan atau tidak. Kenapa kemudian perkawinan makin lama relasinya sering kali tidak bertumbuh? Karena fokus energi Anda tidak di situ. Anda adalah total dari seluruh energi yang Anda berikan, yang Anda fokuskan. Maka penting sekali sekarang ini kita belajar tentang bagaimana memusatkan perhatian. Karena disitulah energi kita mengalir. Persoalannya adalah bahwa memusatkan perhatian itu tidak ada manualnya. Dulu kita waktu kecil kalau kita makan sambil nonton TV atau apa, orang tua kita mengatakan, sudah taruh dulu gadgetnya, fokus pada makanan. Kita juga kepada anak kita mengatakan seperti itu. Namun persoalannya adalah bagaimana memfokuskan perhatian kita tidak diajari dan kita tidak mengajari juga. Karena kita tidak tahu. Kebanyakan di antara kita tidak mampu mengatur energi kita, harus diarahkan kemana. Dan mengatur energi itu berkaitan dengan kesadaran. Kesadaran itu seperti cahaya lampu spotlight yang kemudian menyinari bagian-bagian dalam pikiran kita. Jadi kesadaran dengan pikiran harus dipahami untuk bisa membantu kita mengerti bagaimana aliran energi itu membuat sesuatu tumbuh
dalam pikiran kita. Kesadaran dan pikiran itu berbeda. Kesadaran adalah lampu spotlight yang menyinari bagian-bagian yang ada di dalam pikiran. Pikiran seperti wadah besar, di dalamnya ada macam-macam dimensi, ada cinta, ada relasi, ada amarah, ada kesabaran, ada hidup rohani, macam-macam. Dan pikiran kita loncat kemana-mana. Sebetulnya bukan pikiran kita yang loncat kemana-mana, tetapi kesadaran kita yang kadang-kadang menyinari bagian kasih dan kelembutan, tapi kemudian menyinari amarah. Nah, di mana kesadaran kita menerangi, disitulah kemudian pikiran kita bercahaya, kelihatan, nampak. Dan kalau kita konsentrasi pada satu bidang, maka itu yang kemudian akan menjadi menonjol dan kemudian menjadi kenyataan. Itulah perbedaan antara kesadaran dan pikiran. Persoalannya adalah sejak kecil sampai kita dewasa tidak mempunyai manual book untuk melatih kesadaran kita. Sehingga kesadaran kita itu kemana-mana. Dan karena itu juga energinya mengalir kemana-mana, tidak fokus. Padahal yang namanya mencintai itu adalah fokus perhatian supaya energi mengalir kepada yang kita cintai. Kalau kita tidak fokus memperhatikan yang kita cintai, energi tidak mengalir ke sana, relasi tidak bertumbuh. Sama seperti benih-benih yang tidak disirami, tidak akan bertumbuh. Maka penting sekali melatih kesadaran. Latihannya tidak harus secara khusus duduk meditasi, itu bagus sekali, tapi tidak harus begitu. Latihannya bisa sambil menjalani hidup kita sehari-hari yang biasa. Misalnya, pasangan sedang berbicara, mengungkapkan sesuatu. Ayo perhatikan penuh, jangan terbagi. Supaya energi mengalir kepada pasangan yang sedang berbicara. Dan ketika energi itu mengalir kepada pasangan yang sedang berbicara, saya bukan hanya mendengar kata-katanya, tetapi juga perasaan di balik kata-kata itu. Saya bisa menangkapnya, saya bisa merasakan energinya, dan relasi Anda menjadi lebih akrab dan erat. Fokus perhatian itu membawa arah energi kita mengalir kemana. Kalau Anda bisa melatih itu setiap hari, maka relasi Anda bisa lebih baik. Karena Anda fokus perhatian pada relasi. Dan itu berarti energi mengalir ke sana. Kalau memang Anda fokus pada pekerjaan, coba fokus perhatian pada pekerjaan, maka energi akan mengalir pada pekerjaan itu, dan kemudian pekerjaan itu akan tumbuh, akan berkembang. Hidup kita tidak lain adalah jumlah total dari seluruh energi yang kita investasikan. Maka penting sekali melatih kesadaran dan kemudian konsentrasi. Kesulitan terbesar adalah kita tidak mempunyai manual book terhadap resources luar biasa yang kita punya, yaitu energi. Kalau kita bisa memperhatikan, sungguh-sungguh mengarahkan perhatian kita kepada sesuatu, itulah yang akan terjadi. Pertama memang pikiran kita yang mempunyai benih. Apakah itu benih itu baik atau tidak, itu pikiran kita yang milih. Kemudian perhatian dan fokus, itulah air yang menyirami, itulah energi yang membuat pikiran kita bertumbuh. Maka pertama memang harus memikirkan yang baik. Seperti yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 8 yang sangat saya suka. Apa yang benar, apa yang baik, apa yang pantas dipikirkan, apa yang pantas sungguh-sungguh diperhatikan, pikirkanlah. Mulai dari pikiran. Kemudian fokus perhatian. Pay attention. Disitulah energi kita mengalir. Karena sebetulnya pikiran kita, kesadaran kita, pikiran kita, itu seperti badan kita. Kalau dilatih sedemikian rupa, luar biasa. Anda sering melihat para penari yang bisa membuat gerakan yang luar biasa sampai kita sungguh-sungguh terpukau. Wow, bisa begitu ya? Karena latihan, karena fokus. Dan pikiran kita, juga kesadaran kita lebih hebat
daripada badan kita. Bahkan tak terbatas. Kalau kita bisa melatihnya, kemudian sungguh-sungguh mengembangkannya, bisa fokus perhatian, bisa sungguh-sungguh fokus, kita unstoppable. You are what you think. You are what you believe. Itulah kesadaran dan pikiran kita. Sayangnya adalah kita tidak mempunyai manual book untuk melatih dan memanfaatkan kesadaran dan pikiran kita itu. Sebetulnya sederhana. Melatih kesadaran dan pikiran adalah dengan konsentrasi. Apa yang kita konsentrasikan, disitulah energi mengalir. Dan kalau di situ energi mengalir, akan menjadi kenyataan. Karena mulai dari pikiran yang menanamkan sesuatu, dan kemudian disinari dengan kesadaran, dan akan bertumbuh menjadi kenyataan. Dan kita bisa melakukan apapun juga. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tetapi harus fokus. Disitulah energi mengalir. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah, yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Fokus. Dalam bahasa lain Tuhan Yesus mengatakan, ada seorang yang mencari mutiara, dan kemudian menemukan mutiara yang sangat berharga. Maka kemudian dia menjual segala-galanya untuk bisa membeli mutiara itu. Fokus. Disitulah energi yang akan terjadi. Kalau Anda fokus perhatian pada relasi dengan pasangan, relasi Anda akan bertumbuh. Kalau Anda fokus pada pekerjaan, energi Anda mengalir di pekerjaan, maka pekerjaan itu akan berkembang. Kalau Anda fokus pada pertumbuhan rohani, energi itu akan mengalir di dalam pertumbuhan rohani dan hidup rohani Anda akan berkembang. Fokus perhatian, energi mengalir, investasi energi, dan itu yang menjadi kenyataan. You are what you think. You are what you believe. Tanam melalui pikiran kita apa yang sungguh-sungguh kita inginkan. Dan fokus perhatian, alirkan energi di situ supaya bertumbuh seperti yang kita harapkan. Sesederhana itu. Karena mulainya tidak dengan uang, tidak dengan modal. Modalnya sudah ada, yaitu kesadaran kita, pikiran kita. Tinggal bagaimana kita sungguh-sungguh bisa mengarahkannya, fokus perhatian, sungguh-sungguh memberi perhatian. Hati kita ditaruh di situ, itu yang akan terjadi. Dan sebetulnya sudah terjadi. Yang Anda alami sekarang, di mana Anda berdiri, adalah seluruh penjumlahan total dari seluruh energi dan perhatian yang Anda berikan. Kalau Anda sekarang ini berhasil, karena Anda mengalirkan seluruh energi pada bagian keberhasilan itu. Kalau saya bisa membuat renungan, karena setiap hari saya memang mengarahkan energi saya fokus untuk membuat renungan bagi Anda dan saya, supaya kita semua bisa bertumbuh. Anda dan saya adalah jumlah total dari seluruh energi yang Anda investasikan. Dan modalnya sudah ada, yaitu kesadaran Anda dan pikiran Anda. Mari kita melatih kesadaran kita, supaya fokus pada yang baik, sehingga yang bertumbuh dan berkembang adalah kebaikan. Entah itu relasi, entah itu kasih, entah itu kesabaran, entah itu keutamaan-keutamaan yang lain. Dan Tuhan sudah memberi pedoman, carilah dahulu kerajaan Allah, yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Karena itu, handle yourself with care, terutama energi Anda, pikiran Anda, because you are loved. Tuhan memberkati.